Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi tentang peran negara dalam perekonomian Islam. Islam memiliki konsep negara, pemerintahan, dan kesejahteraan ekonomi yang konferensif. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiah, konsep khalifah merupakan landasan pembangun institusi Islam yang berbentuk negara. Di satu sisi, agama menjadi fondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan, sementara negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien. Pemerintahan adalah penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Peran dan fungsi negara dalam mengelola sektor publik. Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena negara Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan secara utuh tanpa negara. Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang rahmatan lil alamin, atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya. 3 fungsi dalam mengelola sektor ekonomi dan publik: fungsi alokasi negara, fungsi distribusi, fungsi stabilitas. Fungsi alokasi negara. Pada hakikatnya, dalam konsep Islam, fungsi ini harus dapat dijalankan oleh 3 elemen utama dalam perekonomian, yakni sektor negara. Sektor negara dikendalikan oleh pemerintah dan negara. Oleh karena itu, negara harus mampu mengarahkan pasar dan negara-negara agar terwujudnya tujuan besar dari negara Islam. 2. Pasar. Sektor ini biasanya dikendalikan oleh kalangan negara dan pelaku usaha baik kecil, menengah, hingga besar. 3. Lembaga organisasi negara. Sektor ini dikendalikan oleh pemerintah. Dampak dari sektor ini sangat terasa bagi kemajuan negara, seperti adanya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan sebagainya. Lembaga tersebut bergerak membangun kehidupan negara yang lebih baik dan memperkuat takwaan masyarakat Islam. Jika ketiga elemen tersebut saling berkoordinasi dalam tindakannya dan kebijakannya, maka kemungkinan terjadi tumpang tindih kebijakan akan dapat diminimalisasikan. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Ada beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi distribusi, yaitu supremasi atau kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi. Ketika kepentingan individu diletakkan di atas kepentingan sosial, maka fungsi distribusi yang dijalankan tidak akan dapat berjalan dengan baik.
penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Jika standar ini tidak ditentukan oleh negara, maka negara tidak akan memiliki target yang harus dicapai, sehingga negara tidak bisa mengontrol apakah kebijakannya sudah berhasil. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Jika sumber daya ekonomi dieksploitasi lalu dikonsentrasikan di tangan segolongan orang tertentu saja, maka negara harus melakukan intervensi supaya kekayaan tersebut dapat didistribusikan kepada orang lain. Kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. Negara harus mengurangi penggunaan suku bunga dan lebih mengutamakan sektor real. Jika suku bunga masih diterapkan dalam perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Beberapa dampak buruk dari penggunaan suku bunga adalah tidak stabilnya nilai mata uang yang diakibatkan oleh inflasi. Fungsi stabilitasi. Stabilitasi di sektor publik tidak hanya berbicara mengenai stabilitasi ekonomi saja, namun juga terkait dengan stabilitasi kehidupan sosial lainnya. Stabilitasi sosial harus terjaga supaya masyarakat bisa tenang melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga stabilitasi ekonomi pun dapat dicapai juga. Bentuk stabilitasi sosial dalam pandangan Islam antara lain tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat, di mana hukum benar-benar berfungsi untuk menertibkan masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan masyarakat biasa di depan hukum. Sebenarnya, stabilitas merupakan sebuah kondisi yang diupayakan tetap ada, sehingga kedua fungsi pemerintah sebelumnya tetap dijalankan, fungsi alokasi dan fungsi distribusi, karena stabilitas menjamin supaya seluruh sumber daya ekonomi dapat dialokasikan dan didistribusikan secara adil. Peran dan fungsi negara dalam mengelola keuangan publik. Negara yang dijalankan oleh prinsip Islami pada hakikatnya memiliki tujuan yang besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh masyarakatnya dan memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara anggota masyarakatnya. Semua tujuan tersebut harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang Islami, maka negara harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluarannya. Untuk sisi penerimaan, negara harus mampu mengumpulkan pendapatan negara dari jalan yang sesuai dengan syariah Islam. Untuk anggaran pengeluarannya pun, negara juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat. Beberapa syarat yang diwajibkan yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengelola pengeluaran negara adalah tidak diperkenakannya berlebih-lebihan atau boros, mengutamakan kebutuhan yang mendasar daripada kebutuhan yang kurang penting.
Negara memiliki peran strategis dalam perekonomian. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara.